Uh, Bapak Ibu, apakah sudah bisa melihat slide yang saya tampilkan? Sudah, Pak Josi. Ya. Belum, Pak. Apakah jelas slide-nya? Jelas sekali. Oke, Pak, jelas. Pak Josi. Baik, materi hari ini materi pelatihan menggunakan Google Classroom. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat classroom. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat classroom ini dipastikan bahwa kita sudah harus memiliki akun Google. Ya, kita sudah harus memiliki akun Google. Ataupun Bapak Ibu sudah menggunakan akun Belajar ID. Ya, yang kita dapatkan dari Kemendikbud. Baik, Bapak Ibu, ini cara membuat classroom-nya saya buat dalam bentuk slide sederhana. Nanti kita akan masuk langsung pada praktikum. Ya, cara membuat yang pertama kita harus pastikan kita harus memiliki akun Classroom. Akun Google. Setelah memiliki akun Google, kita akan masuk ke dalam sebuah browser menggunakan Google Chrome, ya, menggunakan Google. Lalu Bapak Ibu silakan lihat di pojok paling kanan atas, ini ada tombol sign in, ya, tombol sign in. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik di sini di tombol sign in untuk memasukkan akun yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu. Jadi memasukkan akun dan memasukkan passwordnya. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil login, maka kita akan muncul ya profil kita di pojok paling kanan atas. Ya, seperti ini. Nah, kita akan muncul di profil paling atas. Nah, setelah kita berhasil masuk, maka langkah berikut adalah kita akan membuat sebuah classroom. Ya, Bapak Ibu, kita akan membuat classroom. Nah, caranya perhatikan slide yang saya tampilkan ini. Di pojok kanan atas ada profil. Lalu ada tombol seperti ini, ada tanda ini, Bapak Ibu, silakan mengklik, ya, silakan mengklik tombol ini. Selanjutnya silakan memilih aplikasi-aplikasi yang sudah diizinkan di dalam Classroom, di dalam Google Chrome. Aplikasi salah satunya itu ya ada Classroom. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan mengklik Classroom, ada. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini contoh classroom yang ada. Contoh classroom yang ada. Kalau belum ada classroom, maka nanti di sini akan tampilannya kosong. Tampilannya kosong. Bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara membuat classroom? Bapak Ibu perhatikan di sudut kanan paling atas itu ada tanda plus. Ya, ada tanda plus. Tombol ini digunakan untuk kita membuat classroom atau kita gabung ke Classroom. Nah, setelah kita klik tombol plus, nanti munculnya seperti ini. Ya, silakan klik dan buat kelas. Nah, ketika kita klik tombol plus, dia akan muncul dua pilihan. Di situ ada gabung ke kelas. Ya, itu digunakan untuk kita gabung ke kelas. Ya, orang mengundang kita untuk gabung ke Classroom. Ya, memberikan kode Classroom. Nah, kita klik ini untuk mengetik kode Classroom untuk gabung di kelas tersebut. Nah, Bapak Ibu mau membuat kelas baru, maka kita pilih buat kelas. Nah, tombol buat kelas ini digunakan untuk membuat Classroom. Nah, setelah kita klik tombol buat kelas, nanti akan ada ketentuan atau syarat-syarat dari Google untuk kita patuhi. Nah, silakan Bapak Ibu silakan membaca. Nah, jika ingin kita setujui, maka kita memberikan tanda centang, tanda checklist pada kotak segi 4 ini. Ya, selanjutnya kita klik lanjutkan. Lanjutkan untuk membuat kelas. Nah, setelah kita lanjutkan, dia akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Ada 4 kolom yang harus kita isi, yaitu nama kelas, bagian, mata pelajaran, dan ruang.
Nah, ini silakan Bapak Ibu mengisi sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk membuat di kolom nama kelas, kita isikan saja kelas yang kita ajar. Misalkan kelas 7A. Lalu di bagian ini kita boleh mengisikan mata pelajaran. Nah, di mata pelajaran juga tetap kita mengisikan mata pelajaran. Kenapa? Kalau kita tidak mengisikan di bagian ini mata pelajaran, nanti saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan tampilannya seperti apa. Nah, ini kita akan mengisi untuk membuat classroom. Setelah kolom-kolom ini ruang ini dikosongkan saja, tidak ada masalah. Setelah kita isi semua ini, kita klik buat. Ya, ada tombol di kanan paling bawah, tulisannya buat. Nah, untuk lanjut ke langkah berikutnya. Nah, setelah kita buat, dia akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu, tadi di bagian itu kenapa saya minta isi mata pelajaran, karena nanti dia akan muncul di sini. Nah, dan ini kalau di bagian kita kosongkan, nanti dia tidak akan muncul seperti ini. Jadi silakan isi bagian dengan mata pelajaran yang sama, misalkan di bagian matematika, terus di kelas juga matematika. Nanti akan muncul seperti ini, 7A matematika. Jadi misalkan yang menjadi guru matematika, ya dia mengajar di kelas 7A, dia buat classroom 7A. Seperti ini. Nah, ini tampilan awal dari Google Classroom yang sudah kita buat. Masih ada banyak hal, nanti sebentar kita didiskusi ya. Kita masuk ke next. Ya, setelah kita memiliki classroom, apa yang kita buat? Nah, langkah yang pertama adalah kita harus mengirim atau kita harus share kode kelas atau link kelas ini kepada anak-anak. Sehingga anak-anak bisa bergabung di kelas ini. Nah, kode ini atau link dari classroom ini kita bisa kirimkan via WA. Bisa japri, bisa juga melalui grup WA yang sudah kita buat bersama anak-anak. Kode kelas dia akan muncul seperti ini, kode kelas. Kita menggunakan huruf kapital, maka otomatis nanti tidak akan diterima. Nah, bisa juga Bapak Ibu, kalau kita memberikan kode, ini solusinya kalau memberikan kode itu kan biasanya kita bisa salah ketik. Nah, ada cara lain. Cara lain Bapak Ibu bisa klik di salin link undangan. Nah, di salin link undangan ini ketika Bapak Ibu klik, dia akan copy menggandakan atau copy otomatis. Nah, karena dia copy otomatis, klik dia copy otomatis, Bapak Ibu silakan buka WA, silakan pastekan di situ atau tempelkan, lalu silakan kirim ke anak-anak. Nah, anak-anak tidak perlu lagi mengetik kode kelas. Tinggal nah, yang pertama classroom itu dibuat untuk pembelajaran. Classroom itu dibuat untuk kebutuhan pembelajaran. Nah, pembelajaran itu harus ditata. Harus ditata atau harus dikelompokkan sehingga mempermudah kita untuk mengelola kelas tersebut. Yang pertama adalah kita harus membuat topik. Nah, topik-topik ini digunakan untuk mengelompokkan jenis-jenis materi atau materi yang kita berikan kepada anak. Misalkan ada topik daftar hadir, maka nanti seluruh rangkaian daftar hadir nanti akan kita masukkan ke topik daftar hadir.
Lalu nanti ada topik materi. Berarti yang berhubungan dengan materi semuanya akan kita masukkan ke topik materi. Lalu misalkan kalau ada kuis atau tugas, ini kita masukkan di topik kuis atau tugas. Sehingga mempermudah kita untuk bisa mencari kembali topik-topik tersebut atau materi yang kita berikan kepada anak. Nah, langkah berikut, bagaimana cara membuat topik? Bapak Ibu, nanti setelah kita memiliki classroom, di dalam classroom itu ada 4 menu. Ya, itu ada forum. Forum itu digunakan untuk kita bisa memberikan informasi kepada anak-anak. Kalau kita mengetik di forum, maka informasinya akan dibaca oleh seluruh anggota yang ada di classroom tersebut secara publik. Kalau kita selanjutnya tugas kelas. Nah, tugas kelas ini yang di dalamnya kita akan kelola untuk membuat daftar hadir, memposting materi, tugas, dan lain sebagainya. Lalu ini ada anggota, kita bisa melihat daftar anggotanya di sini. Anak-anak yang sudah gabung ke dalam classroom. Lalu ada menu nilai. Nilai ini digunakan untuk kita melihat nilai-nilai yang ada. Nilai itu kita dapatkan dari tugas-tugas yang kita berikan kepada anak-anak lewat classroom. Baik, ini kita akan masuk ke membuat topik. Nah, kita klik pada topik tugas. Klik di topik tugas. Lalu nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Ya. Nanti setelah kita buat, nah ini ada beberapa pertanyaan. Tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan. Nah, kita klik bagian paling bawah, tulisnya topik. Nah, tulis topik. Nah, topik ini akan kita klik, dia akan muncul tampilan seperti ini. Topik yang ada. Misalkan kita klik topik daftar hadir. Nah, setelah klik topik, jangan lupa klik tambahkan. Sehingga topiknya akan secara otomatis ada di classroom. Nah, ini topik-topik yang saya sudah praktekkan. Ada topik tugas, ada topik materi, dan ada topik daftar hadir. Nanti ketika yang berhubungan dengan tugas, nanti saya akan post di tugas. Yang berhubungan dengan materi, saya akan post di materi. Dan yang berhubungan dengan daftar hadir, saya akan post di daftar hadir. Atau Bapak Ibu juga bisa menambah topik-topik yang lain. Misalkan topik PH atau penilaian harian. Atau topik misalkan ulangan atau ujian. Sehingga nilai-nilai untuk ujian memiliki topik masing-masing. Bagaimana cara membuat daftar hadir? Nah, Bapak Ibu mungkin selama ini ada yang di sekolahnya mungkin pakai CBT, atau mungkin ada dari Zenius, ada dari Ruang Guru, atau mungkin dari aplikasi-aplikasi online yang lain. Ya. Nah, di sini daftar hadir yang saya maksudkan, daftar hadir di classroom. Nah, daftar hadir ini Bapak Ibu bisa buatnya dengan menggunakan Google Form, atau bisa juga kita membuatnya langsung pada Google Classroom. Nah, ini saya jelaskan langsung pada Google Classroom, tidak menggunakan Google Form, link Google Form, tapi langsung di Google Classroom. Maka saya klik buat, klik next. Nah, ketika saya klik ke pertanyaan, dia akan muncul pertanyaan kan itu berhubungan dengan kuis. Tapi ini juga kita bisa gunakan untuk membuat daftar hadir. Nah, di dalam kolom pertanyaan, Bapak Ibu silakan menulis, misalkan daftar hadir, hari dan tanggal, atau absen, hari dan tanggal di sini. Misalkan hari ini, hari Senin, 26 April 2021. Nah, menuliskan di sini. Selanjutnya, di bagian ini, kita klik, ini bisa kita gunakan jawaban singkat. Kalau kita gunakan jawaban singkat,
nanti anak-anak akan mengisi hadir. Ya. Hadir. Tetapi bisa saja anak menulis sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi kita tidak memberikan ruang untuk dia menulis. Jadi kadang kita kasih jawaban, dia bukan tulis hadir, tapi dia menulis hal-hal yang tidak berkenan. Maka kita pilih pilihan ganda. Nah, pilihan ganda supaya dia akan muncul di bagian bawah ada opsi. Bapak Ibu kita klik di opsi, lalu nanti kita tinggal ketik hadir. Nah, ini gunanya sehingga masuk di anak-anak hanya ada tombol hadir. Kenapa di daftar hadir saya hanya masukkan hadir? Karena hadir anak-anak yang mengakses classroom otomatis berarti anak-anak yang siap mengikuti pelajaran. Anak-anak yang sakit atau apa berarti mereka tidak membuka classroom atau karena mereka lagi tidak berada di classroom. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ke poin. Ya, ke poin lalu pilih ini ada nilai tapi kita tidak. Lalu di tenggat, masukkan batas waktu ya. Bapak Ibu mau batas waktunya seperti apa silakan. Lalu ini, pilih topiknya itu masuk ke topik daftar hadir. Masuk ke topik daftar hadir. Selanjutnya, cara menggantikan nama. Baik, Bapak Ibu nanti kita sebentar kita langsung praktek. Ya, kita langsung praktek. Nah, sekarang Bapak Ibu, anak-anak ini kan kadang menulis nama itu di akun itu kan namanya karena kita tidak kenal. Dia masuk di classroom itu dengan nama inisial yang kita berhubungan dengan absen. Maka ini Hilang suara. Hilang suara dan gambar. putus kok. Halo, selamat siang semua. Siang, Pak. Halo. Oke. Iya. Minta maaf ya, kita ada gangguan jaringan. Bagaimana saya lanjut kok? Iya. Lanjut. 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 Ulang yang putus-putus itu, Pak. Ya, nanti kita masuk pada praktikum. Nanti saya akan ulangi lagi di prakteknya. Tadi materi slide saja. Lanjut. Ya. Siap, Pak. Lanjut, Pak. Baik. Slide-nya tinggal sedikit. Saya selesaikan slide. Langsung kita masuk pada praktek. Saya share lagi. Ya, baik, Bapak Ibu, yang slide terakhir itu tentang cara menggantikan nama pada akun Google. Jadi kita kadang harus memberitahukan kepada anak-anak untuk menggunakan nama sesuai dengan ijazah atau nama yang ada di absen, sehingga mempermudah Bapak Ibu untuk mengabsen anak sesuai dengan daftar manualnya Bapak Ibu. Nah, di sini kita klik pada akun Google kita di profil sudut kanan paling atas yang ada foto ataupun yang tidak ada. Nanti Bapak Ibu klik kelola akun Google Anda. Ya, klik kelola akun Google Anda. Nanti akan tampil seperti ini. Info ada tampil beranda dengan info pribadi. Nah, Bapak Ibu silakan klik di info pribadi. Silakan klik di info pribadi, lalu klik di nama,
di nama ini, klik, lalu silakan gantikan. Anak-anak silakan, nanti Bapak Ibu silakan memberikan tips ini kepada anak-anak untuk menggantikan nama sesuai dengan daftar hadir. Di sini anak-anak memasukkan nama depan dan nama belakang. Ya, nama depan dan nama belakang. Setelah itu simpan dan selesai. Oke, itu materi slide yang saya berikan. Kita akan masuk pada praktek ya. Kita praktek langsung membuat classroom, lalu mengubah akun, nama akun. Oke, baik. Pertama, kita praktek langsung. Yang pertama, kita akan membuat classroom. Jadi Bapak Ibu, tadi sesuai dengan slide, saya harus login dulu menggunakan akun Google. Atau Bapak Ibu yang sudah menggunakan akun Belajar ID, boleh menggunakan Belajar ID. Ya, jadi di sini saya harus masukkan dulu. Kita masukkan akun, email kita. Lalu kita masukkan passwordnya. Ingat passwordnya tidak boleh salah. Nah, setelah kita berhasil masuk di Google, akun kita sudah masuk di Google, maka langkah selanjutnya kita klik ini, klik tombol ini untuk kita pilih Classroom. Nah, pilih Classroom. Ya, nanti classroom-nya akan muncul seperti ini. Jadi Bapak Ibu kita akan membuat classroom baru. Kita klik di tombol paling atas, kanan atas ada tanda plus. Kita pilih buat kelas. Lalu kita baca ketentuan dari Google. Lalu kita klik tanda centang. Lalu kita klik lanjutkan. Ya, di sini Bapak Ibu masukkan. Misalkan pelatihan daring PGRI Kota Kupang. Nah, sorry. Misalkan kita latihan. Ini saya buat langsung praktekkan. Misalkan ini kelas 9A. Kelas 9A. Lalu bagian ini saya taruh misalkan IPS. Lalu mata pelajarannya juga IPS. Lalu di ruang saya kasih kosong. Lalu saya klik buat. Ya, kita menunggu proses pembuatan kelas. Ya, ini kelas yang saya buat tadi. Kelas 9A IPS. Ya, kelas 9A IPS. Nah, Bapak Ibu, di untuk pilihan tema, ini Bapak Ibu bisa menggantikannya, ya. Silakan menggantikan tema, bisa klik di pilih tema. Nah, ini yang ada di sini. Silakan menggantikan, boleh ganti, boleh tidak. Nah, atau Bapak Ibu bisa menggunakan gambar lain atau foto lain yang ada di laptop atau di HP Bapak Ibu. Jadi untuk menggantikan temanya. Nah, selanjutnya kita klik di kode kelas untuk memberikan kode ini kepada siswa. Kita klik. Dia akan muncul. Ini kode kelas dari 9A IPS. S6I L I besar J C U. Nah, ini ketik salah, ini kita copy saja. Ya, klik kanan, copy, lalu kita kirim ke kelas ke WA group atau japri ke anak-anak. Nah, bisa juga Bapak Ibu mengklik ini, salin link undangan. Nah, ketika kita klik ini, dia secara otomatis dia akan copy dan Bapak Ibu silakan masuk ke WA group atau japri anak-anak menggunakan link ini. Nah, menggunakan link yang ada. Nah, ini untuk mengirimkan kode kepada anak-anak. Nah, sekarang kita membuat daftar hadir. Ya.
daftar hadir, ini ada menu forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Saya pilih tadi tugas kelas. Nah, pilih buat, lalu pertanyaan. Pilih pertanyaan. Nah, di sini saya ketik, misalkan absen 26 April 2021. Ya. Lalu di jawaban singkat ini pilih pilihan ganda, lalu di sini kita ketik hadir. Ya. Jadi Bapak Ibu kita ketik hadir. Tadi saya sudah jelaskan di slide. Lalu untuk kelas IPS untuk semua siswa. Lalu di sini saya pilih tidak dinilai. Lalu tidak ada batas waktu. Ini kita klik untuk bisa, oh absennya sampai jam 12 siang atau absennya sampai jam 9 malam. Nah, misalkan saya pilih tanggal 26, waktunya misalkan sampai jam 12 malam absen. Atau malam orang sudah tidur, jadi saya kasih ke jam 9 saja. Kenapa kita kasih kebebasan? Karena anak-anak ada yang mungkin karena kendala di HP ataupun di jaringan. Lalu topiknya ini kita buat, ya, buat. Tadi saya sudah sampaikan topiknya daftar hadir. Sudah. Setelah itu untuk sampai ke anak-anak kita jangan lupa Bapak Ibu klik di tanyakan. Ya. Klik di tanyakan supaya terkirim ke anak-anak. Ya, tanyakan. Nah, ini dia akan di daftar hadir, di topik daftar hadir sudah ada absen tanggal 26. Nanti anak-anak akan klik di tombol ini. Nah, nanti kita akan lihat di sini diserahkan. Diserahkan ini artinya anak-anak yang sudah kirim, sudah mengisi daftar hadir dan di sini nanti akan ada berapa peserta, berapa banyak siswa kita ada di sini. Ya. Yang akan muncul di sini. Nah, Bapak Ibu kalau anak-anak sudah diserahkan, jangan lupa untuk dikembalikan. Sehingga nanti di classroom anak-anak ada pemberitahuan bahwa kita sudah merespon. Kita sudah merespon hasil daftar hadir mereka. Nah, ini selanjutnya kita belajar untuk membuat materi, ya, memposting materi. Nah, di dalam materi ini ada judul. Misalkan Bapak Ibu silakan memasukkan judul materi, lalu petunjuk, deskripsinya tinggal ditulis di sini. Ya. Lalu materi itu Bapak Ibu bisa dalam bentuk teks yang ada di Google Drive ataupun link yang ada di YouTube ataupun mungkin link yang ada di aplikasi ruang jenis sebenarnya, ataupun Bapak Ibu bisa kirimkan file PTT, file PowerPoint dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk Word atau dalam bentuk video, bisa di sini. Nah, ini juga bisa ke YouTube. Bisa ambil dari YouTube. Materi bisa ambil dari YouTube. Nah, setelah itu Bapak Ibu langsung klik di sini topiknya materi, masukkan ke topik materi. Nah, setelah selesai Bapak Ibu jangan lupa tekan tombol posting. Ya. Posting ini supaya materi ini tersampai ke anak-anak. Tersampai ke anak-anak. Nah, jika ada tugas ya, maka di sini kita buatnya. Ini tugas. Ya, tugas. Misalkan tugas 1 atau tugas apa, judulnya diisi di sini. Tugasnya dalam bentuk apa, petunjuknya disampaikan. Lalu misalkan Bapak Ibu sudah ketik di file Word atau file Excel, ataupun mungkin sudah screenshot tugasnya, bisa kirim melalui tombol file ini.
Lalu karena ini berhubungan dengan tugas, maka akan berhubungan dengan nilai. Maka di sini kita beri nilai 100, lalu waktunya tinggal kita atur, batas kumpulnya berapa hari, kita aturnya di sini. Misalkan karena tugas saya berikan selama 1 minggu, maka tanggal 26 berarti dia akan kumpulnya di bulan Mei. Sekitar tanggal 4 atau tanggal 3 Mei. Lalu di sini topiknya tugas. Baik, itu untuk membuat topik dan membuat materi dan tugas untuk di classroom. Baik, saya akan kirimkan link Bapak Ibu nanti lewat room chat. Bapak Ibu silakan gabungkan ke classroom pelatihan, ya. Classroom pelatihan daring PGRI. Ini saya sudah buat. Jadi Bapak Ibu silakan gabungkan. Lalu nanti akan ada daftar hadir secara online yang ada di sini. Ini untuk kita belajar menggunakan classroom membuat daftar hadir. Nanti akan ada daftar hadir di Google Form. Nanti akan dikirim nanti di akhir pemaparan materi ini. Senin 26 April 2021. Ini hadir. Lalu untuk semua tidak ada nilai. Batasnya saya kasih sampai jam 4 sore. Ya. 16.00. Ya. Lalu topiknya daftar hadir. Saya tanyakan. Ya. Lalu Bapak Ibu saya akan kirimkan linknya. Ya. Kode kelasnya saya juga saya kirim linknya saja linknya saya akan kirimkan ke grup chat. Oke, bisa grup chatnya di mana? Chat. Oke. Bapak Ibu. Ini kode kelasnya. Kode kelasnya bisa dicatat. Kode kelasnya bisa dicatat dulu Bapak Ibu. GBXTUNO. Ya. Kode kelasnya GBUXTUNO. Ya. Saya sudah kirim juga ke grup WA, silakan. Kirim link. Oke, saya stop dulu di share screen-nya. Saya ke room chat. Ya, Bapak Ibu saya sudah kirimkan link pelatihannya di room chat. Ada juga kode kelasnya lewat grup WA. Silakan Bapak Ibu gabung ke classroom yang sudah dibuat. Karena setelah ini akan ada materi yang nanti saya share menggunakan classroom. Materi PTT tadi saya akan share menggunakan classroom. Jadi Bapak Ibu silakan klik di link yang ada. Link yang ada yang saya sudah share di room chat. Dan kode kelasnya saya sudah kirim ke grup WA. Ini Ibu
Ibu Hermina, saya sudah kirimkan grup WA. Baik, itu untuk materinya cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, kita boleh diskusi bersama. Oke, terima kasih. Saya kembalikan dulu ke host. Baik, terima kasih banyak Pak Yosi. Suara saya terdengar Pak Yosi? Oke, baik. Terima kasih pemaparan materi yang luar biasa dari Pak Yosi ya Bapak Ibu ya. Namun sudah tentu mungkin ada Bapak Ibu yang tadi mengalami putus-putus jaringan atau mungkin ada yang kurang jelas. Saya persilakan untuk bertanya. Bertanyanya bisa lewat chat, kolom chat, atau langsung raise hand dan akan saya hidupkan mic-nya agar dapat bertanya langsung kepada Bapak Yosi, Bapak Yohanes. Saya berikan waktu seluas-luasnya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Disilakan. Ini Pak, dari tadi Ibu Marta Hawu ini raise hand. Mungkin Ibu Marta ada yang mau ditanyakan, disilakan Ibu Marta. Halo. Ya, selamat siang Bapak. Bapak Yohanes Joni Liwu ya? Ya. Iya. Saya mau informasi dari Pak Yosi ya. Pak Yosi, selamat siang Pak Guru. Selamat siang Bapak John. Bapak Joni. Ya, kami di SMP 3 yang sudah menggunakan Google Chrome. Saya kesulitan mendapatkan lembar jawaban pilihan ganda dari siswa karena mereka lebih sering foto dan kirim. Kesulitan saya untuk analisis nilai, analisis butir soal, di analisis nilainya. Nah, itu yang saya sulit karena mereka sering foto, artinya saya harus tulis secara manual lagi baru saya analisis lagi. Itu yang mudah-mudahan dapat penjelasan dari Pak Yosi. Itu saya Pak Yosi. Oke. Baik, terima kasih Pak Joni. Wah, ini salam pramuka. Salam Kakak. Kakak, ini apa menyangkut materi itu akan kita bahas tuntasnya itu besok. Oh ya, terima kasih. Jadi Pak Joni nanti besok itu nanti akan ada materi tentang itu. Nanti mulai cara kita membuat soal menggunakan sniffing tools. Nanti sampai analisis. Sampai analisis. Jadi nanti Pak Joni tidak lagi pusing dengan screenshot banyak-banyak dari anak. Jadi tinggal mengcopy saja jawaban anak, tinggal dianalisis. Jadi pekerjaan akan semakin mudah. Jadi nanti kita akan bahasnya di besok. Jadi kalau saya sudah jelaskan hari ini berarti besok tidak ada materi lagi. Oh iya Pak Yosi. Oke, terima kasih Pak Yosi informasi. Terima kasih Pak Joni. Siap besok mendengarkannya. Terima kasih Pak Yosi. Jadi Pak Yohanes, untuk hari ini kita akan fokus membahas tentang penggunaan Google Classroom saja Pak ya. Untuk Google Form dan lain-lainnya kita akan bahas pada hari selanjutnya. Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya? Disilakan Bapak Ibu. Untuk kode Classroom yang tadi Pak Yosi bagikan sudah kami share juga di kolom chat ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Hermina Weleho. Selamat siang Pak Yosi. Mohon izin bertanya. Saya mau gabung di Classroom. Sudah masukkan kode kelas, tetapi ada tulisan akun salah. Saya pakai akun belajar. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak. Baik Kak Ibu Hermina ya. Jadi untuk akun belajar ID ini akun yang dibuat oleh Kemendikbud. Ya, jadi digunakan oleh guru maupun pegawai yang ada di lembaga kependidikan. Untuk akun belajar ID ini bisa juga kita gunakan untuk gabung ke Classroom. Tapi ada hal-hal yang kita dibatasi. Ya, ada hal-hal yang dibatasi. Jadi mohon gabung saja ke grup menggunakan akun Gmail biasa saja dulu, karena kalau kita menggunakan belajar ID, minta maaf tadi saya tidak sempat penjelasan sampai di sana. Kalau saya menggunakan akun belajar ID, maka akan mempermudah Ibu Hermina untuk masuk ke Classroom, karena itu memang ada batasan-batasan
batasan-batasan dari Kemendikbud supaya akun itu tidak menyebar. Artinya akun itu kan dikelola oleh Kemendikbud. Jadi untuk menggabung ke Classroom ini kan saya buatnya tidak menggunakan akun Belajar ID. Jadi mungkin ada batasan-batasan yang tidak bisa Ibu Hermina gabung. Jadi bisa bergabung menggunakan akun Gmail yang biasa dulu. Nanti ada materi pertemuan atau mungkin kalau nanti dari Ibu Nia masih memperkenankan kita ada lanjutan, nanti kita akan bahas tentang penggunaan akun Belajar ID. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yosi. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain. Ada mau ditanyakan berkenaan dengan penggunaan Google Classroom, karena tadi memang beberapa kali jaringannya itu kurang stabil. Jadi mungkin di bagian Bapak Ibu ada yang putus-putus, sehingga informasinya kurang lengkap. Disilakan untuk bertanya Bapak Ibu. Halo, saya dari Perumnas 3. Siap Ibu. Silakan Ibu Elizabeth. Selamat siang Bapak Josi, selamat bertemu. Selamat siang Ibu. Terima kasih. Saya masuk di Zoom ini agak terlambat dan itu pun saya pakai HP karena jaringan untuk laptop masih tidak bisa. Yang ingin saya minta, barangkali ada rekaman video penjelasan materi hari ini, kalau bisa itu dikirim di WA Group supaya kami yang terlambat dan tadi ada jaringan yang agak terganggu bisa kita pelajari mengenai materi Google Classroom. Barangkali itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan. Iya. Baik, Ibu host langsung dijawab ya. Oke, baik. Baik, Ibu Guru, Ibu Elis ya, Ibu Elizabeth. Salam kenal Ibu Guru. Untuk setiap sesi itu kita record ya, kita record. Jadi nanti setelah ini materi dari awal sampai akhir semuanya akan kita upload di grup. Jadi Bapak Ibu yang tidak sempat ikut atau mungkin karena masalah jaringan bisa mengikuti kembali dari awal. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang, kami juga siap untuk bisa menerima pertanyaan-pertanyaan. Kita di sini hadir untuk membantu Bapak Ibu semua untuk bisa belajar mandiri menggunakan Classroom. Untuk teman-teman yang sudah menggunakan atau sudah biasa menggunakan Classroom, itu juga kita bisa saling berbagi. Mungkin ada hal-hal yang mungkin saya belum ini bisa kita bagi di grup melalui Classroom atau WA Group kita nanti. Jadi WA Group itu kita gunakan juga untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih Bu Elis, semoga berkenan. Terima kasih penjelasannya. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Elis dan Pak Yosi untuk pertanyaan dan jawabannya. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Vita Peso di kolom chat mengenai cara bergabung di Google Classroom. Sebentar, karena di tempatnya Ibu Vita jaringannya kurang bagus sehingga tadi pemaparan materinya terputus-putus ya Pak Yosi ya. Ya. Jadi untuk rekamannya nanti akan kami share di grup WA ya Bapak Ibu ya, supaya kita yang ketinggalan bisa mengetahui kembali dan kita belajar kembali kalau memang ada yang belum diketahui atau belum dipahami. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Ibu Marta Hawu? Ibu Marta Hawu, apakah masih ada di room Ibu Marta? Mungkin saya sekedar memberikan informasi buat Bapak Ibu. Untuk kegiatan besok, diharapkan Bapak Ibu yang masih menggunakan nama akun selain nama asli, tolong di-rename ya Bapak Ibu ya, supaya kita sama-sama saling mengenal. Karena di sini masih ada yang menggunakan nama merek handphone dan lain sebagainya, sehingga nanti dari pemateri sendiri atau dari Ibu Ketua PGRI dan lain sebagainya bisa kita sama-sama saling mengenal ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Yang lain mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Ini Ibu Kadek ada dari Pak Joni itu masih ada beberapa Iya, Pak Yosi. Iya. Pak Yosi. Oke, saya langsung jawab ya. Saya perjelas sedikit ke Pak Yosi, minta maaf ya. Iya, bagaimana Pak? Saya
grup itu, saya punya GCR itu ternyata ada yang sampai 54 anggota, padahal tidak semestinya itu 32. Saya mau benar bagaimana saya menghapus mereka itu, karena mereka kirim beberapa kali atau masalahnya bagaimana, Pak? Baik, Ya. Bapak Joni. Jadi Ya. di Classroom itu kan kita mengirimkan kode ke siswa menggunakan WA biasanya. Tapi ada Iya. siswa itu ada yang bisa memiliki akun itu lebih dari satu. Oh ya. Bisa memiliki akun itu lebih dari satu, atau bisa juga orang tua juga gabung di dalam Classroom. Makanya kalau untuk mengelola, kalau hanya ada 32 anak, yang pertama Pak Joni harus minta anak-anak untuk menggunakan nama asli. Ya, di materi terakhir tadi itu ada bagaimana cara menggantikan akun Google sehingga tidak ada nama-nama samaran. Sehingga mempermudah Pak Joni untuk mengontrol anak-anak. Lalu kalau ada akun yang Pak Joni tidak kenal atau ada akun yang tidak ada kaitannya dengan anak-anak, mohon dihapus saja. Nanti ada cara hapusnya. Nanti Pak Joni saya akan jelaskan bagaimana cara menghapus. Bisa langsung saya share screen ya Pak Joni ya. Boleh Pak Yosi. Terima kasih. Nah, jadi ini yang gabung ya, ini di sini tertulis guru dan siswa. Nah, ini misalkan pertanyaan tadi Pak Joni, misalkan ada yang akun yang siswa yang tidak Pak Joni kenal karena menggunakan nama samaran, atau akun itu tidak pernah aktif, orang tua, atau mungkin akun itu akun palsu. Jadi Pak Joni silakan memilih nama itu, klik kanan lalu hapus. Nah, sehingga nanti akan tersisa murid-murid saja atau siswa yang Pak Joni ajar, misalkan 32 anak atau 30 anak saja. Akun-akun selebihnya yang tidak ada hubungannya, mohon di-delete saja atau dihapus. Oke. Baik, semoga nanti bisa membantu Pak Joni ya untuk bisa mengelola ini Google Classroom. Oke, makasih Pak Yosi. Iya. Oke, makasih banyak Pak Yosi. Ya. Ini selanjutnya masih ada pertanyaan dari Ibu Lovia Agustin. Mohon izin bertanya, untuk bisa lanjut menggunakan pada materi besok, apakah harus ada Google Classroom? Atau apakah kegiatan besok kita masih menggunakan Google Classroom, Pak Yosi? Mohon penjelasan. Iya, untuk Ibu Lovia Agustin. Nah, Ibu Lovia Agustin, karena materi kita tentang Google Classroom, maka sampai hari terakhir kita semuanya menggunakan Classroom. Tetapi di dalam Classroom itu kan nanti akan hubungannya dengan namanya Google Form dan Google Spreadsheet, Google Word, Google Doc, dan Google Slide. Ya, di dalam Classroom itu ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan. Jadi pembelajaran kita kan temanya tentang menggunakan e-learning menggunakan Classroom. Jadi otomatis untuk besok dan seterusnya kita akan tetap menggunakan Classroom. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Lovia. Baik, terima kasih Ibu Lovia, sudah jelas ya Ibu ya. Dan ini juga berlaku bagi Bapak Ibu peserta semua, bahwa untuk kegiatan e-learning kita akan tetap menggunakan Google Classroom karena akan berhubungan juga dengan penugasan-penugasan yang dilakukan ya Bapak Yosi ya. Iya. Oke, baik, selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Harmiatin. Ibu Harmiatin sudah mencoba gabung di Classroom dengan akun pribadi, tetapi masih belum bisa bergabung dengan keterangan gunakan akun yang diberi otorisasi. Mohon penjelasannya Pak Yosi. Ibu Hermiati yang tadi sudah bertanya ya, tadi kan menggunakan akun Belajar ID. Nah, sekarang sudah berpindah ke akun Google biasa, tapi masih ada tulisan gunakan akun yang diberi otoritas. Mohon penjelasannya. Jadi
Google ini kan sebelum kita masuk akun kan ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita setujui. Jadi ketika ada hal yang misalkan ada pelanggaran atau mungkin ada hal-hal apa itu biasa kita batasi penggunaan akun tersebut. Jadi untuk Ibu Hermiati kalau bermasalah dengan akun itu disarankan kalau bisa dibuat akun baru saja ya. Untuk belajar hari ini kalau misalkan nanti ada kendala di akun itu, nanti setelah kegiatan ini kan kita bisa japri dengan saya ya. Nanti kalau untuk menyelam bukan hanya untuk gabung hari ini Ibu langsung. Jadi sebentar mungkin masih ada kendala, bisa juga membuat akun baru lalu bisa gabung ke ke kita punya classroom ya. Untuk Ibu Ibu Harmiatin. Baik, terima kasih Pak Yosi. Mungkin ini juga ada beberapa Bapak Ibu mungkin yang mengalami kendala pada saat masuk di Google Classroom-nya nih Pak. Seperti Ibu Jenny Sofia Kili ini sudah coba masuk tapi gagal. Mungkin Ibu Jenny bisa menghidupkan mic-nya untuk bertanya langsung Ibu supaya kita sama-sama jelas kira-kira kegagalannya seperti apa Ibu. Iya, selamat siang Pak Yosi. Iya, selamat siang Ibu Jenny. Ini begini Bapak, saya sudah download Classroom. Tapi pada waktu pembelajaran daring pertama, kami mencoba untuk menggunakan Classroom. Tapi kendalanya tidak semua anak bisa menggunakan Classroom, Bapak. Iya. Tapi sehingga kami pindah ke WA. Oh iya. Karena melihat dari kondisi dari anak-anak. Iya. Dan Ibu. pada hari ini saya mau belajar bagaimana cara menggunakan Classroom karena dari Bapak punya pemaparan materi kayaknya dia lebih bagus dari WA karena dia lebih bagaimana? Lebih dia punya caranya dia lebih bagus. Iya. Jadi bagaimana supaya kami bisa buat di sekolah kami karena kalau di lingkungan kami Bapak kondisinya tidak bagus. Iya. Jadi ini Bapak kalau bisa Bapak tolong nanti kirim dia video cara untuk kita membuat Classroom supaya saya bisa mencoba Bapak. Baik, terima kasih Ibu Jenny. Mohon maaf ini Ibu Jenny di mana di alamat Bapak SD Gemit Namusain. Oh, SD Gemit. Oh, baru-baru Seroja lebih parah ya Ibu. Iya Bapak, betul. Sudah jaringannya bermasalah, tambah lagi badai Seroja, jadi hilanglah semua. Iya Bapak, betul. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Ibu Jenny. Google Classroom ini ketika kalau kita sudah menggunakannya dengan baik, maka sangat membantu kita para guru. Jadi kerja kita semakin ringan. Jadi tidak terlalu banyak. Dibandingkan dengan WA. WA ini kan dia hanya berbasis teks. Walaupun dia berbasis video, kadang bisa membebani memori. Nah, terus kalau menggunakan link YouTube, berarti Bapak Ibu harus membuat video pembelajarannya diupload ke YouTube, baru kirim link. Nah, kalau tidak menggunakan itu berarti Bapak Ibu screenshot foto materi atau materinya dibagikan lewat WA group. Tapi itu akan mempersulit ketika kita mengontrol anak. Nah, mengontrol anak karena di WA group itu tidak bisa kita membuat topik ya seperti yang di Classroom. Nah, untuk supaya anak-anak bisa menggunakan Classroom, Ibu, ini pengalaman kami di sekolah. Sebelum kita menggunakan Classroom, hal pertama yang kita lakukan adalah kita sosialisasi. Kita memberikan tutorial bagaimana anak bisa bergabung ke Classroom. Cara-caranya bagaimana, langkah-langkah sehingga anak itu bisa gabung ke Classroom. Nah, itu kita buat dalam bentuk video tutorial singkat sehingga anak-anak dapat mempelajari, mempermudah mereka untuk masuk ke Classroom.
Nah, selanjutnya nanti kita akan tuntun mereka setiap hari supaya mereka juga bisa belajar menggunakan Classroom. Nah, kalau sudah memberikan sosialisasi atau menggunakan tutorial kepada anak-anak, nanti anak-anak sekarang ini belajar video tutorial itu akan lebih cepat. Mereka melihatnya langsung coba dan jadi. Nah, kalau ada kendala anak-anak yang tidak bisa gabung ke Classroom, maka kami biasanya langsung menuntunnya lewat video call ataupun langsung telepon kendalanya di apa. Jadi kita langsung tuntun. Maka dengan hasil seperti itu, anak-anak semuanya itu bisa gabung ke Classroom. Nah, kembali kepada kita diri guru Ibu Jenny, bagaimana cara mengelola Classroom. Nah, cara mengelola Classroom-nya ini nanti saya akan bagikan video ini, recording ini kita akan record, kita akan bagikan videonya dalam bentuk link YouTube. Jadi nanti bisa diputar kembali bagaimana membuat Classroom. Bisa juga nanti setelah ini saya akan membuat video singkat. Jadi per part, per topik. Jadi ini singkat-singkat saya akan gunakan, terus nanti saya akan upload ke YouTube. Di Classroom, di WA Group, sehingga mempermudah Bapak Ibu untuk membuat. Saya harap Ibu Jenny untuk bisa ke Classroom ya, jangan andalkan WA terus. Ini harapan kita bahwa materi pelatihan ini kita mendampingi Bapak Ibu untuk bisa keluar dari zona WA untuk kita ke Classroom, sehingga kedepannya karena ini situasi semakin kritis, darurat, COVID semakin penyebaran, jadi harapan-harapan kita untuk tatap muka dengan siswa kayaknya masih sangat jauh. Jadi kita pasti masih akan mengandalkan Classroom. Oke, itu penjelasan dari saya Ibu Jenny, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Jenny. Terima kasih banyak Pak Yosi. Ini menjawab juga pertanyaan dari Ibu Junita Lenatare ya. Mungkin tadi Ibu Junita masuknya terlambat karena memang jaringannya sangat-sangat tidak stabil sebenarnya. Jadi ada penjelasan-penjelasan tertentu dari Pak Yosi yang tidak dapat ditangkap oleh Ibu Junita dan mungkin Bapak Ibu yang lain juga ya. Jadi sekali lagi videonya akan kami share lagi nanti di WA Group agar Bapak dan Ibu bisa sama-sama belajar, kita sama-sama belajar lagi. Dan mungkin saya menjawab sedikit, maksudnya Bapak Yosi, ini Ibu Lovia mungkin masih belum paham, maksudnya mungkin mencari penjelasan lebih lanjut lagi. Apakah berarti pembelajaran yang belum menggunakan Classroom tidak bisa mengaplikasikan Google Classroom materi kita pada hari ini pada pembelajaran yang dilakukan di sekolah, Pak? Karena mungkin di sekolahnya Ibu Lovia itu belum menggunakan Google Classroom. Iya. Untuk Ibu Lovia ya. Ya. Untuk Ibu Lovia nanti kasusnya sama dengan Ibu yang tadi Ibu Jenny ya. Nah, baru mau beralih dari WA ke Classroom. Jadi teman-teman yang masih punya kendala untuk membuat Classroom, di sini kita ada beberapa tim, ada beberapa yang membantu saya. Nanti bisa japri atau bisa lewat grup untuk kami membantu mendampingi Bapak Ibu untuk membuat Classroom. Ya, bila perlu Bapak Ibu berkenan, ini kan kita bisa bertemu langsung, tapi jangan banyak-banyak, 1-2 boleh. Kita bisa langsung ke SMP 2, kita berikan tips-tips caranya bagaimana membuat. Kita membuat, mendampingi Bapak Ibu membuat, sehingga nanti ke depannya bisa ke sekolah, bisa juga tertular ke teman-teman yang lain. Baik. Terima kasih Pak Yosi, karena kita sedang menghadapi perubahan zaman ya Pak Yosi ya, jadi dari revolusi industri 4.0, walaupun mungkin kita akan mulai bertatap muka bulan Juli ini, tetapi karena kita sudah terbiasa dengan kemajuan teknologi Pak ya, jadi mau tidak mau kita tetap harus menggunakan kemajuan teknologi yang sudah ada, jadi jangan sampai kita sudah maju, tapi karena tatap muka, jadi kita kembali lagi ke pembelajaran zaman dulu gitu maksudnya Pak ya, yang hanya berbasis paper, blackboard, spidol, dan lain sebagainya. Jadi
pembelajaran Google Classroom ini, bukan hanya Google Classroom ya Pak ya, Google Form dan lain sebagainya berkenaan dengan teknologi itu pasti akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Oke, baik. Baik, untuk Ibu Junita yang berkenaan dengan merubah nama akun Classroom tadi memang sudah sempat dipaparkan juga oleh Pak Yosi ya Pak ya. Namun mungkin itulah karena masalah jaringan di beberapa tempat sehingga penjelasannya putus-putus atau malah ibunya keluar masuk di Zoom sehingga penjelasannya tidak dapat diketahui secara lengkap. Ibu Juwita ya, Ibu Junita. Kadek. Ya, Ibu Junita Pak. Nah, bisa saya share screen lagi bagaimana membuat menggantikan akun ya. Silakan Pak. Nah, oke, saya singkat saja untuk Ibu Junita ya. Ibu Junita, ini saya share screen ya. Bagaimana membuat akun sehingga tidak ada akun palsu nanti yang masuk di Classroom yang Bapak Ibu buat. Jadi caranya itu tinggal kita saya share screen dulu, minta maaf. Saya share screen dulu. Ya. Ya. Jadi ini silakan Bapak Ibu yang mau menggantikan akun atau nanti bisa sampaikan ke anak-anak di akun Google di profil kita di sudut kanan paling atas ini kita bisa klik profil ya. Lalu kita kelola akun. Ya, kita pilih kelola akun. Nah, nanti ada info pribadi ya, klik info pribadi. Lalu di sini kita klik di nama. Di nama. Klik di nama. Lalu silakan suruh anak-anak untuk menggantikan nama. Nama depan dengan nama belakang sesuai dengan absen. Nah, setelah itu disimpan. Maka otomatis akunnya akan berubah. Namanya akan berubah. Ya, caranya simpel seperti itu. Mungkin nanti bisa dipraktekkan dulu sebelum kita ajarkan ke anak-anak. Jadi Bapak Ibu bisa menggantikan dulu mencoba, lalu bisa menyampaikan ke anak-anak bahwa untuk masuk ke Classroom harus menggunakan nama yang menggunakan nama asli sesuai dengan absen. Jadi yang tidak menggunakan nama sebenarnya itu akan di-left atau dikeluarkan dari Classroom. Karena itu akan mempersulit kita untuk mengontrol atau mengelola anak-anak. Baik, itu jawaban untuk Ibu Junita. Terima kasih Pak Yosi. Dari Bapak Ibu guru yang lain, ada yang mau bertanya? Disilakan Bapak Ibu. Oke, mungkin saya sedikit Pak. Iya, silakan Ibu. Mungkin ada yang terlewatkan atau mungkin saya yang memang jaringannya juga kurang bagus Bapak. Misalnya nih Pak, saya mengajar 9 kelas. Lalu saya di waktu yang bersamaan. Lalu saya harus memposting materi atau daftar hadir atau penugasan. Apakah saya harus masuk kelasnya satu persatu, Pak? Ataukah bisa saya satu kali share gitu semua kelas dapat gitu, Pak? Oke, baik, terima kasih Bu Kadek. Bapak Ibu, kalau misalkan dia mengajar 12 kelas, wah 12 kelas berapa jam ya? Dia mengajar misalkan 12 kelas. Berarti dia harus memiliki 12 classroom. Wah, berarti harus kirim tugasnya satu-satu. Tidak, kirim tugasnya cukup satu saja. Lalu kita linknya ke semua kelas. Saya share screen, saya coba share screen supaya nanti Bapak Ibu, misalkan dia memiliki kelasnya itu lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, itu ketika mengirimkan absen atau materi atau tugas cukup satu kali kirim. Jadi untuk semua kelas, bukan hanya klik masuk di classroom satu-satu kirim. Nanti kita memiliki waktu yang cukup banyak untuk mengelola classroom itu. Oke, saya share screen lagi. Nah, ini saya masuk ke classroom saya. Saya masuk ke classroom. Saya mengajar 5 kelas. Saya mengajar 5 kelas, yaitu untuk mata pelajaran informatika, itu kelas 7A, 7B, 7C,
7D, dan 7E. Misalkan hari ini saya mau memberikan absen dan pelajaran kepada 5 kelas ini. Saya cukup membuka satu kelas, misalkan kelas 7A. Classroom kelas 7A. Ya, saya buka. Lalu di kolom tugas, ya, kolom tugas saya buat pertanyaan. Nah, absen, ya, saya mulai dengan absen. Pak Yosi, maaf, ini share screen-nya bukan Google Classroom, Pak. Minta maaf, Pak. Oh, begitu ya? Ya, ini yang di-share adalah dokumen atau dari laptopnya Bapak atau dari PC-nya Bapak. Bukan Google Classroom-nya, Pak. Oke, saya coba lagi ya. Saya off-kan dulu. Oke, minta maaf. Saya share screen dulu. Ya. Sudah bisa lihat? Oke, saya ulang lagi ya. Ini waktu kita lagi setengah jam. Semoga bisa saya jelaskan. Baik, saya mengajar di Bapak Ibu, misalkan saya mengajar 5 kelas ya. Nah, saya buka classroom saya. Nah, saya mengajar 5 kelas, yaitu kelas 7A, 7B, 7C, D, dan E untuk 5 kelas. Untuk mengirimkan tugas atau materi atau absen kepada anak-anak, saya cukup klik di kelas 7A. Nah, di kelas 7A. Nah, di sini saya pertama saya buat absen. Saya klik tugas, saya klik buat, lalu saya pilih pertanyaan. Lalu saya ketik absen, misalkan hari ini Senin ya. Senin 26 April 2021. Saya pilih pilihan ganda, saya ketik hadir. Nah, di sini untuk Bapak Ibu klik. Lalu silakan pilih kelas yang Bapak Ibu ajar. Semua. Ya, kelas 7A, pilih kelas 7B, pilih kelas 7C, Semua. pilih kelas 7D, pilih kelas 7E. Bapak Ibu hati-hati jangan sampai ada classroom yang bukan pelajaran. Nah, jangan sampai dicentang juga. Ya. Silakan diklik. Setelah diklik Bapak Ibu langsung ditanyakan. Maka secara otomatis daftar hadir ini semuanya akan terkirim ke 5 kelas. Nah, terkirim ke 5 kelas. Begitupun nanti untuk materi. Ya, begitupun nanti untuk materi. Ya, materi judul materinya silakan dipilih. Lalu misalkan dia mau kirim dalam bentuk file, Word, PowerPoint, ataupun dalam bentuk file gambar, klik di file. Nah, ya nanti Bapak Ibu bisa di browse, cari filenya ada di mana. Ya, filenya ada di mana. Misalkan saya upload file file materi, misalkan cara membuat absen pada classroom, saya pilih. Nah, ini file ini sudah ditautkan di dalam classroom. Materinya tentang cara membuat absen pada classroom. Lalu di sini saya pilih lagi kelasnya dari A tadi sudah dicentang, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Lalu topiknya saya masukkan ke materi. Nanti setelah itu, Bapak Ibu klik post, secara otomatis materinya akan terkirim ke 5 kelas. Nah, bayangkan 5 kelas itu, satu kelas itu 32 anak. Berarti tinggal dikali 5, berarti jumlahnya sudah berapa? Sudah hampir 200 ya. Nah, itu akan terkirim otomatis ke anak-anak. Jadi kita tidak perlu lagi kita kirim satu-satu. Nah, semoga pertanyaan ini bisa jawaban saya bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, silakan saya stopkan share screen-nya. Silakan Ibu host, tadi pertanyaan dari
Halo Pak Josi. Halo. Iya, Ibu Elis. Ibu Elizabeth, minta maaf saya tanya kembali. Iya, Ibu. Tidak apa-apa. Kebetulan kali lalu kita pernah ikut dengan Pak Sigit mengenai Iya. Classroom. Apakah kita download ulang atau tetap menggunakan aplikasi yang sama? Aplikasi yang sama, Ibu Elis. Classroom itu sama. Ya. Oke. Nah, jadi di dalam itu Classroom itu kan yang kita dengan Pak Sigit itu kan itu judulnya lain toh. Oh Nah, iya. Jadi bisa kita keluar atau kita buat Classroom baru di kelas, nanti akan ada tema atau judul lain. Jadi iya. tidak usah gabung ke grup Classroom-nya Pak Sigit karena itu kan temanya lain. Oke. Jadi kita bisa bergabung ke Classroom yang lain atau kita bisa buat Classroom untuk anak-anak kita. Oke. Menggunakan Classroom itu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Josi. Iya, Ibu Elis. Ya. Minta maaf Pak Josi. Iya. Silakan Ibu Ina. Mengenai pemaparan Bapak tadi yang dibagi ke 6 kelas materi ataupun daftar hadir. Iya, siap. Misalnya saya hari ini saya ngajar 2 kelas. Iya. Saya bagi daftar hadir saya dari misalnya dari IPA 1 saya bagi ke IPA 4, tapi jam ngajar saya beda. Apakah saat saya posting ke IPA 1, IPA 4 juga langsung terposting padahal jamnya untuk IPA 4 itu nanti mungkin jam ke 3-4 gitu. Oh, iya. Karena baik. Ya. Oh, lanjut. Masih ada pertanyaan supaya saya jawab satu kali. Ya, maksudnya bisa tidak kalau yang saya posting untuk 2 kelas ini dengan jam berbeda? Misalnya IPA 1 saya jam pertama, IPA 4 itu nanti saya jam ke-5 atau ke-4, begitu nanti jam ke-4 baru dia terposting otomatis begitu. Apa bisa begitu Pak Yosi? Oke, ini dari Ibu Ina ya? Iya Bapak. Ibu Ina, soal terkait beda waktu, ya beda waktu kalau kita posting di satu kali posting, itu kan kita mengatur waktu yang sama. Waktu yang sama. Jadi kalau sudah mulai beda waktu, berarti itu harus settingnya per kelas. Kalau masuk per kelas, maka untuk Ibu Ina bisa juga jadwalkan. Jadi di Classroom ini kan ada fasilitas jadwalkan. Jadi misalkan malamnya Ibu sudah buat materi, sudah jadwalkan jam sekian terkirim ke ini. Tapi kalau untuk penjadwalan itu harus per kelas. Misalkan di kelas IPA ini jadwalnya ini. Kita tidak bisa gabungkan karena yang kita gabungkan yang tadi saya jelaskan satu kali itu, misalkan saya mengajar 5 kelas, materi yang sama, kan kita mengajar daring ini kan kami di SMP 2 kami buatnya 1 minggu 1 kali. Jadi 1 kali itu misalnya saya mengajar 5 kelas, berarti 5 kelas itu langsung dikirim materinya. Jadi tidak lagi misalkan ini hari saya mengajar 2 kelas, besok saya mengajar 2 kelas. Jadi kita buatnya 1 minggu 1 kali, sehingga materi yang saya kasih itu 1 kali. Jadi tidak lagi per kelas. Ya Ibu Ina, kalau misalkan Ibu Ina punya jadwalnya berbeda, maka saran saya postingnya dijadwalkan di kelasnya masing-masing. Oke. Baik, terima kasih Pak Yosi. Itu juga menjawab pertanyaan dari Ibu Naomi Doko ya. Jadi pertanyaan dari Ibu Naomi Doko sama juga dengan yang sudah ditanyakan oleh Ibu Ina. Iya, jadi Ibu Naomi saya yakin sudah menyimak juga dan sudah mendapatkan jawaban. Dan Pak Yosi, sepertinya ini pertanyaan terakhir di hari ini. Atau mungkin ada Bapak Ibu lain yang mau bertanya, silahkan. Bisa raise hand. Sepertinya sudah tidak ada Pak Yosi ya. Jadi, semoga bisa apa ya, materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Jadi itu harapan kita ya. Amin. Jadi ini 15 menit sebelum waktu kita berakhir nih. Bapak Ibu, mungkin masih ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Menit-menit terakhir.
Terima kasih Pak Yosi untuk penjelasannya. Iya, Ibu Ina. Mungkin seperti yang tadi Pak Yosi bilang, kalau kayak materi harus pakai link YouTube, Bapak Ibu harus buat materi tutorial pembelajarannya. Iya, iya. Gitu. Itu mungkin bisa juga PGRI membuat webinar lagi untuk pembuat tutorial. Saya siap memberikan materi, tapi nanti kita minta izin dulu ke Ibu Ketua PGRI. Jadi kalau Ibu Ketua PGRI berkenan setelah ini ada kegiatan lagi, nanti tetap kita menggunakan grup WA itu saja. Jadi kita hanya pendampingan terhadap teman-teman. Jadi yang mau belajar ya kita sharing. Artinya kita berbagi. Yang saya tahu saya berbagi. Mungkin juga nanti dari Bapak Ibu yang ada hal-hal baru ya kita bisa saling berbagi saja. Ya. Biar supaya bisa mantap di Google Classroom dengan materi tutorial. Kalau belum mantap materi tutorial bisa ambil dari YouTube yang punya orang nanti. Itu kita hindari. Bila kita biar sederhana, biar apapun, tapi itu hasil karya kita sendiri. Jadi diharapkan seperti itu. Karena kalau anak-anak melihat kita langsung itu mereka lebih punya semangat. Apalagi kalau kita buat video pembelajaran dengan memunculkan wajah kita, dengan ekspresi kita, dengan cara gaya kita mengajar, maka akan membuat anak-anak mungkin akan lebih semangat belajar dibandingkan mereka menonton YouTube atau materi dari orang lain. Iya. Terima kasih Pak Yosi. Iya, Ibu Ina. Masih ada Pak Yosi. Iya, silakan. Oke, silakan. Pak Yosi, ini bagaimana caranya kalau dari YouTube itu kita yang buat terus masukkan ke Google Classroom? Misalnya kita mau bagi ke anak, apa linknya saja yang kita bagikan atau bagaimana untuk masukkan ke Google Classroom? Karena anak biasa pusing kalau saya bagi di WA Group baru saya suruh masuk lagi Google Class dia pusing. Oke, saya langsung ini ya. Ibu Salma ini mantan SMP Negeri 2 juga. Saya langsung menjelaskan lewat share screen ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin nanti silakan belajar. Ini saya langsung praktekkan pertanyaan dari Ibu Salma itu dari SMP Negeri 8. Baik Bapak Ibu, video yang sudah kita rekam supaya jangan membebani memori HP anak-anak, kita buatnya dalam bentuk link YouTube. Nah, sehingga anak-anak klik linknya itu langsung dia menonton video pembelajaran kita. Nah, pertanyaan dari Ibu Salma, bagaimana link YouTube itu kita tautkan ke Classroom sehingga tidak perlu lagi kita buatnya di WA. Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu. Saya langsung share screen. Oke, ini misalkan saya buka dulu saya punya YouTube ya, misalkan YouTube saya Bapak Ibu ini di YouTube saya saya boleh YouTube-nya Pak Yosi saja. Saya punya materi banyak di sini, jadi minta maaf saya sama aja Pak. Saya ke YouTube saya. Saya maksudnya mau copy ambil linknya ya. Betul, link. Copy ambil linknya. Nah, ini misalkan ini yang materi yang saya sudah sampaikan ke anak-anak. Ini pertemuan minggu lalu. Nah, ini materi sekarang saya mengajar TIK, maka saya memposting. Nah, link yang ini kita bisa copy link ini, ya. Jadi kita ambil yang bagikan. Iya. Nah, kita ambil bagikan linknya ini kita salin. Nah, kita salin, lalu kita bawakan link ini ke Classroom. Nah, ke Classroom. Nah, ini kan materi. Nah, materi, misalkan judul materinya. Nanti silakan diketik, misalkan tentang Excel. Nah, lalu nanti Ibu Salma nanti tambahkan ini, pilih yang link. Oh, begitu. Pilih link, lalu ini pastekan di sini. Nah, langsung ditambahkan link. Nah, jadi otomatis nanti pada saat Ibu Salma klik posting, ini sudah terkirim di Classroom. Jadi anak-anak bukan langsung dia nonton YouTube-nya lewat Classroom.
Oke, siap. Ya. Thank you Pak Yosi. Ya, itu sangat mudah sekali. Nanti Ibu Salma silakan mempraktekannya. Jadi solusinya bahwa yang pertama video itu sudah kita uploadkan ke YouTube seperti ini. Ya. Lalu link di YouTube itulah yang kita tautkan ke Classroom. Sehingga tidak lagi kita melalui media WA Group. Ya. Oke, itu penjelasan saya terhadap pertanyaan Ibu Salma. Semoga bisa memberikan solusi. Ya. Sudah berjauhan sekarang, jadi sulit untuk ini. Iya. Nanti langsung dicoba Ibu Salma. Siap. Ya, oke, Kak Esther, bagaimana? Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Yosi. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat sekalian sudah sangat-sangat terbantu hari ini dengan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Yosi, apalagi seperti yang disampaikan oleh Ibu Naomi Doko di ruang chat bahwa memang masih banyak teman-teman yang belum terbiasa dengan Google Classroom. Dan seperti yang sudah tadi kita simak bersama juga, teman-teman ini sangat bersemangat untuk mempelajari Google Classroom. Dan karena itu Pak Yosi, saya yakin besok pasti lebih banyak pertanyaan lagi ya Pak Yosi ya. Iya. Kalau hari ini waktu sudah tinggal beberapa menit lagi, kita cukupkan sampai di sini. Atau bagaimana Pak Yosi? Cukup ya? Karena ini Pak Yosi masih di sekolah ya. Ya, kita masih di sekolah. Ini tapi kita masih di sekolah. Pak Ibu Yosi Esther juga masih di sekolah ini, kayaknya masih dinas nih. Tapi sepertinya Pak Yosi masih bersemangat ini untuk membagi ilmu dengan teman-teman. Saja. Kita mau lanjut ya lanjut. Tapi kalau mau istirahat kita istirahat. Keren. Memang ini guru hebat. Seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Ketua PGRI bahwa ketika kita memiliki ilmu yang lebih, kita rendah hati supaya kita bisa berbagi ya. Dan Pak Yosi masih bersemangat. Kak Esther, halo Kak Esther. Ya, jadi Pak nanti Yosi. besok Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, jadi besok tidak ada slide lagi ya. Jadi saya langsung masuk pada praktek supaya lebih banyak waktu kita gunakan untuk berdiskusi. Saya lebih senang Bapak Ibu bertanya sehingga kita bisa memberikan. Kalau saya hanya omong-omong terus nanti kurang bagus. Jadi langsung ada pertanyaan seperti tadi, ada hambatan atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan saja di meeting ini karena di sini Bapak Ibu kita mau mendampingi Bapak Ibu untuk bisa memberikan solusi pembelajaran menggunakan GCR ya, Google Classroom. Ya, betul sekali Pak Yosi. Jadi teman-teman Bapak Ibu guru hebat yang lain yang mau Ibu Esther tanya selanjutnya, ya Ibu Omi bagaimana? Sedikit usul ya. Iya. Sedikit usul. Saya tidak tampilkan video karena jaringan lagi kurang bagus. Siap Ibu Naomi. Saya dari SMP Negeri 8, hanya mau usul Pak Yosi. Kalau bisa teman-teman menggunakan akun Belajar ID supaya Pak Yosi satu kali jelaskan manfaat di dalamnya dan lebih mempermudah kita. Itu usul saya. Karena bulan Mei itu pasti kementerian sudah tutup akunnya. Jadi sayang tuh kalau kita belum dikasih Naomnya. Live-nya kan unlimited toh. Daripada kita beli Naomi. Biasa. Iya Mas Alma. Iya, betul. Jadi silakan responnya, silakan ya. Silakan Pak. Terima kasih. Ale Ibu Naomi, sebelumnya saya minta maaf sebenarnya sudah harus menggunakan Belajar ID, tapi untuk pembelajaran ID ini saya juga baru mengikutinya itu mengikuti pelatihan yang menggunakan Google Master Trainer waktu itu dengan Pak Sigit. Kak masuk cek seberapa absen? Belum pelajari sepenuhnya. Tapi Bapak Ibu, kami di SMP 2 juga kami sudah ada akun Belajar ID tapi belum dimaksimalkan ya, termasuk siswa juga. Jadi ini
kalau kita mau beralih ke belajar ID, ada juga teman-teman yang di sekolah-sekolah yang lain belum memakai akun belajar ID. Pasti nanti kasusnya akan sama. Mereka tidak akan bisa gabung ke Classroom atau mereka punya kendala seperti teman-teman yang baru mau belajar. Jadi ini karena kita baru mau mendampingi teman-teman, ada yang baru pemula sama sekali, baru mau mulai, ada juga teman-teman yang sudah terbiasa, dan bahkan ada teman-teman yang sudah profesional menggunakan Google Classroom ini. Jadi kita ambil bagian yang paling bawah, mendampingi teman-teman dulu, nanti di lain kesempatan, mungkin setelah nanti ini kita akan mengatur waktu lagi untuk kita berkoordinasi dengan Ibu Ketua PGRI supaya kita bisa serentak semua sekolah. Dan ini kan belum ada dari Kemendikbud, sudah gerakan kita untuk itu. Tapi sepertinya kita masih diam-diam. Padahal akun belajar ID ini akun yang sangat bagus, unlimited ya. Jadi tidak ada batasan penggunaan. Jadi Bapak Ibu mengelola Classroom, bisa juga untuk Google Drive dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan Ibu Naomi waktu dulu untuk kita lebih ke Google belajar ID. Kalau saya sudah ada akun belajar ID, tapi tidak semua teman-teman fasih menggunakan belajar ID. Tapi sebenarnya antara belajar ID dengan Google Classroom, Gmail atau dengan email itu sama. Sebenarnya sama. Hanya kalau untuk namanya belajar ID, kita akan mendapatkan banyak sekali keuntungan di dalamnya. Oke, Ibu Naomi, semoga bisa menjawab. Terima kasih Pak Yosi. Maksudnya itu hanya usul karena ya. kalaupun kita belum menggunakan, kebetulan saya sudah di kelas, saya sudah pakai itu. Kalau meeting dengan anak-anak kan langsung kirim linknya lewat Google Classroom. Jadi maksud saya kalau memang teman-teman belum mau menggunakan itu karena baru, maksudnya minta saja operator untuk download, daripada nanti kementerian tutup, kita tidak bisa lagi ambil akun ID belajar kita. Iya, begitu. Oke. Jadi Baik, Ibu kita Naomi, jadikan host. Itu apa namanya usul saran, Bapak Ibu yang belum menggunakan akun belajar ID. Akun belajar ID itu kita dapat dari operator sekolah. Jadi Bapak Ibu yang belum, silakan ke operator sekolah untuk meminta akun belajar ID. Nanti kalau sudah dapatkan belajar ID, nanti kita akan di grup WA itu kan kita ada ini. Nanti kita bisa informasikan. Kalau semua sudah memiliki akun belajar ID, maka tugas-tugas apa semua kita bisa menggunakan belajar ID. Ya, terima kasih Bu Naomi. Ya, sama-sama Pak Yosi dan Ibu Esther. Oke, baik. Terima kasih Ibu Naomi. Terima kasih Pak Yosi buat penjelasannya. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu guru hebat sekalian, link absen sudah di-share di kolom chat. Mohon untuk mengisi link absennya karena link absen ini sangat bermanfaat atau berguna untuk mengambil sertifikat nanti. Yang sudah mengisi absen baru 44 orang hasil terakhir. Dan Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita akan mengambil gambar bersama. Karena itu saya minta Bapak Ibu semua untuk mengaktifkan kameranya untuk pengambilan gambar. Oke, dan untuk mengambil sesi foto bersama ini, silahkan kepada Pak Balo untuk mengambil alih sesi foto bersama. Saya juga buka masker dulu ya. Saya gunakan masker karena saya masih di sekolah. Baik, selamat sore Bapak Ibu Saudara semua. Sekarang kita masuk di dalam sesi ambil gambar. Bapak Ibu boleh menghidupkan kameranya masing-masing. Minta maaf Pak, kamera HP siap, saya. Ambil posisi yang baik. Profil saja. Untuk slide yang pertama. 1, 2, 3.
Selanjutnya slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi slide yang ketiga, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang pertama lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, baik, terima kasih Pak Jeffrey Balo yang sudah mengambil sesi foto bersama tadi. Bapak Ibu guru hebat, kita akan mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Dan kita sebagaimana tadi telah membukanya dengan doa, kita akan menutupnya juga dengan doa. Dan saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu, besok kita akan bertemu lagi jam 2 ya Pak? Iya, jam 2. Jam 2. Jadi untuk Zoom-nya jam 2. Tapi Bapak Ibu boleh yang masih belum paham, silahkan boleh bertanya mungkin di grup, silahkan boleh bertanya atau boleh japri kepada Pak Yosi. Tapi kami mohon untuk tidak mengganggu jam istirahat. Jadi di bawah jam istirahat boleh silahkan mengontak Pak Yosi, boleh japri atau di grup. Kami sangat senang untuk bisa membantu Bapak Ibu guru hebat sekalian. Jadi kami ada untuk membantu dan kami berharap setelah kegiatan kita hari ini Bapak Ibu sekalian paling tidak sudah mempunyai Google Classroom yang bisa digunakan untuk pembelajaran waktu-waktu ke depan. Oke, terima kasih dan saya mohon kesediaan Ibu Naomi Doko untuk memimpin kita dalam doa untuk penutup kegiatan kita. Iya Pak Yosi, silakan. Iya, silakan. Jadi Bapak Ibu mungkin tunggu tugas ya. Oh iya, tugas Pak Yosi, betul. Tapi untuk hari ini tugasnya Bapak Ibu silakan membuat classroom yang di dalamnya ada topik, daftar hadir, materi dan tugas. Ya, jadi hari ini tugasnya Bapak Ibu silakan membuat classroom, di dalamnya ada topik, daftar hadir, materi dan tugas. Itu saja. Tugasnya tidak banyak-banyak. Terima kasih Kak Esther. Aduh Pak Yosi, ini tugas yang sangat mudah ya. Jadi kalau membuat, apalagi Bapak Ibu sudah menyimak dari awal sampai saat ini berarti sudah sangat mudah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Untuk screenshot foto tadi nanti akan dikirimkan di grup WhatsApp. Silakan Ibu Naomi Doko. Ya, baik, terima kasih untuk kepercayaannya. Izinkan saya akan memimpin kita dalam doa dengan keyakinan Kristen Protestan. Teman-teman yang beragama berbeda dengan saya, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu ada untuk setiap persoalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan yang indah ini. Engkau terus memberkati kami, terlebih khusus hamba-Mu yang berbagi berkat dengan kami. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat wibawa otoritas-Mu, sehingga anak muda ini dari hari ke hari semakin bertambah-tambah dalam pengetahuan, bahkan di dalam mencintai-Mu sebagai guru yang agung. Begitu juga dengan kami semua ya Tuhan, biar kami boleh menjadi guru-guru yang profesional, guru-guru yang ingin maju, guru-guru yang mau belajar hal-hal baru, sehingga kami bisa berbagi dengan anak-anak didik kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk Ibu Ketua PGRI bersama badan pengurus yang ada,
Tuhan Yesus tolong mereka sehingga banyak program yang mereka rencanakan, banyak program yang mereka rancangkan untuk perkembangan pendidikan di NTT ini ya Tuhan, terlebih khusus di Kota Kupang. Kami tahu kalau Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, pasti apapun yang kami lakukan akan Engkau berkati. Terima kasih Bapa di dalam kerjaan surga. Besok kami akan lanjutkan pertemuan. Mari Tuhan tetap memberkati kami semua. Persiapkan kami semua terlebih khusus hamba-Mu Pak Yosi yang akan menyiapkan materi. Kami percaya bahwa roh Tuhan ada pada pribadi hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya apa yang kami pelajari hari ini akan bermanfaat untuk kelanjutan kegiatan belajar mengajar dimanapun kami ditempatkan ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan mengakhiri semuanya, tapi sebelum itu kami mohon kiranya Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat sejak pagi hingga pada sore hari ini. Dan ajarkan kami pula untuk melepaskan pengampunan untuk sesama kami, sehingga hati kami penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, kiranya Tuhan tetap memberikan mereka kekuatan, sehingga mereka boleh menyelesaikan ibadah puasa ini, dan mereka boleh keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa di surga, ini doa, ini syukur, ini harapan kami, dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami secara melimpah dengan berkat dan anugerah yang berasal dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Naomi Doko. Dengan demikian maka kegiatan kita hari ini berakhir di sini. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu guru hebat sekalian, jangan lupa mengisi daftar hadirnya. Kemudian tugas-tugasnya dikerjakan. Terima kasih banyak Pak Yosi untuk materinya hari ini. Tuhan berkati, semakin bertambah-tambah ilmunya. Bapak Ibu guru hebat, sampai jumpa. Terima kasih Ibu Kade yang telah membantu. Terima kasih, selamat sore Ibu Diana. Selamat sore semua. Terima kasih Pak Jeffrey Balon. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan keluar dari. Iya, silakan keluar. Terima kasih kepada Ibu Ketua yang telah memberikan kami room. Ya. Terima kasih Mama Nia. Ya, terima kasih Ibu Ketua. Sehat selalu. Terima kasih Mas, sampai jumpa besok. Ya, sampai jumpa besok. Terima kasih PGRI. Terima kasih Ibu Ketua yang PGRI hebat, Kota yang Kupang, luar biasa. PGRI Kota Kupang memang keren. Terima kasih tak terhingga buat Pak Dani, buat Ibu Naomi yang sudah memimpin kita dalam doa kegiatan hari ini. Belum ada yang mau keluar kok. Mbak Olga, selamat sore. Halo Mbak Olga. Agap. Kayaknya semua masih nyaman di sini. Taris PGRI Kota Kupang, terima kasih. Selamat Pak Jeffrey Balo. Pak Jeffrey Balo, ada siapa ini Pak Jeffrey? Shalom, shalom. Dari Pak Gapmu ya. SMP 20. Jauh sekali. Host, usir host. Semua masih nyaman di room nih Ibu Doko. Yang masih nyaman di room ya jangan dulu keluar. Ini jarang kita ketemu jadi. Iya. Ini efek IndiHome sejadi di rumah masing-masing ini. Iya. Apalagi habis badai Seroja itu Iya, kayaknya habis Seroja. jaringan hilang. Jaringan sudah bagus. Jadi ini kangen-kangen. Iya, ini sepertinya dan teman-teman. betul, ini kayaknya webinar pertama yang diikuti oleh teman-teman semua nih kayaknya. Jaringan lancar jaya jadi. Makanya kegiatan kita tunda ke Ester itu karena mempertimbangkan jaringan dan listrik waktu itu. Sebenarnya kegiatannya sudah dilaksanakan di tanggal 6 dan 6, 7 dan 8 April. Ya. Tapi saat itu bertepatan dengan badai Seroja. Di mana jaringan susah dicari.
Dan begitu jaringannya ditemukan, kita masih semangat dalam room ya. Ada, halo Pak Paling hanya Ferry. paling hanya SMP 3 orang yang 14, ngomong halo ini Pak hanya Ferry. tambah omong nih. Itu si Ibu Doko. Pak Ferry hanya melambaikan tangan, tapi apa audionya mati, jadi kami tidak dengar suara. Oke, semoga bermanfaat ya Pak Jeffrey ya. Pak Ferry, SMP 14. Pak Ferry. Ada Pak Adi Wijaya. Pak Adi Wijaya ini dari SMP mana ya Pak Adi? SMP 10. Oh, SMP 10. Oke, Ya. Pak Adi. Salam sehat Pak Adi. Ibu Yanti Molaka dari SMP 1 sepertinya tadi tidak join audio ya. Iya. Ada ya masih sekitar 28 orang Masih yang masih 20. bertahan di room. 24. Tapi ini masih ada yang baru mau join juga ini. Kita sudah habis baru join. Dia ada baru dapat sinyal. Jangan minta kok kita ulang materi dari awal loh. Ini di waiting room ada 3 orang Pak Yosi. Aduh, kasihan ini. Mungkin efek corona. Apa ini Pak Seroja kok? Ibu Seroja. Pak Polce Dami, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Pak Polce dari mana ini Pak Polce? Pak Polce dari SD. SD mana? Pak Polce SD mana ya? Pak Polce Dami. Pak Polce kayaknya tidak join audio tadi. Oh iya, tidak apa-apa. Iya. Ada lagi Ibu Yanti. Ibu Yanti. Halo Ibu Yanti, mau laka ya, mau laka. Ibu Yanti Molaka, SMP 1. Iya. Iya. Kita tetangga tapi sentuh mau kenal ya. Padahal hanya langgar jalan. Ini Pak Yereps kok, Yereps Pelu. Oh iya. Yereps, ada Ibu Maria Anastasia. Terima kasih. Ya Pak Yereps dari Pak SMP Yereps. SD Oba 2, Pak. Oh, SD Oba 2. Salam kenal ya Pak Yereps. Ya, salam kenal Pak. Terima kasih. Iya. Materinya bermanfaat. Terima kasih. Kita sama-sama belajar ini. Ibu Edel Trudis. Ya, selamat Pak. Silakan. Sampai jumpa besok, Pak. Ya. Ibu Edel guru, Trudis, Ibu dari Edel mana Trudis. ini? Kayaknya masih ramai di sekolah ini. Ada beberapa Iya, teman di belakang. belum pulang, Pak. Belum pulang ya. Ya. Oke. Bapak Eras. Woi, Bapak Eras ini sembunyi wajah ini Bapak Eras nih. Halo Bapak Eras. Bapak Eras ini SMP 6. Oh, SMP 6 ya. Sorry, SMP 16 ya, Pak Eras. Guru bin Pak Budi, halo Pak Budi. Pak Budi kan pengawas. Pak Budi pengawas juga. Oh begitu kok. Pak Budi masih bisa dengar suara kami. Ibu Naomi di rumah kok? Iya, baru sampai. Pikirnya di sekolah. Itu di rumah. Kita kan ya. Mantap, lancar jaya Ibu Naomi. Iya. Selamat bergabung Pak Jeffrey, Pak Yaner, Kapitan ini sepertinya. Oh iya. Iya, saya baru admit dari ada beberapa orang. Pak Jeffrey, Pak Yaner, kegiatan kita sudah selesai hari ini. Besok jam 2 kami tunggu Pak Yaner bergabung dengan kegiatan kita. Nah, oh ini Pak Budi sudah video nih. Pak Budi, apa kabar Pak Budi? Audionya diaktifkan dulu. Oh, itu SMA 8. Pak Budi SMA 8. Oh, Pak Budi SMA 8.
MTS Bapak. Oh, MTS. MTS. Oh, MTS. Maaf, salah deh. Oh, istrinya yang SMA 8. Sorry. Iya kan, Pak Budi? Iya, betul. Ya, iya. Oke, yang baru gabung siapa ya, Kak Esther? Pak Yaner Kapitan. Pak Yaner, halo Pak Yaner. Pak Yaner, mana Pak Yaner? Banyak yang baru masuk tuh. Oh. Saya baru admin sengaja. Sengaja untuk kita memberikan informasi. Biar dapat informasi bahwa besok jam 2. Silahkan bergabung. Ibu Teresia. Iya. Untuk teman-teman yang baru bergabung juga, ya karena sudah terlambat, kita maafkan ya Kak Esther ya. Iya. Jadi kalau masih ada link daftar hadir ya diisi saja. Silahkan diisi, mungkin masih ada link daftar hadirnya. Masih ada silahkan diisi ya di kolom chat. Kolom chat ya. Iya. Mungkin Kak Esther bisa kita bagikan lagi ya. Iya Pak. Ya teman-teman yang lagi. ini. Nah, daripada tidak sama sekali ya. Iya. Linknya sudah buang juga di WA. Di WA grup ya. Iya. Jadi Bapak Ibu Naomi, jadi kita peserta yang mendaftar itulah yang menjadi peserta. Jadi kita kita mengelola supaya jangan sampai teman-teman ada yang tidak mendaftar ulang terus dia mengikuti. Kalau ada yang tidak mendaftar ulang, kita akan buat lagi nanti kegiatan-kegiatan berikutnya. Oke. Oke. Jadi buat Bapak Ibu yang baru bergabung, kegiatan kita sudah berakhir. Ini sapaan-sapaan terakhir dari pemateri kita. Kemudian masih ada kami yang rindu untuk bertemu ya. Karena kemarin jaringan bermusuhan dengan kami. Jadi ketika jaringan berdamai, rasa-rasanya kami enggan untuk keluar dari ruang Zoom ya Pak Yosi. Iya, saya sudah siap ini dari awal bulan April itu, tapi karena pas badai Seroja itu makanya saya ditelepon oleh Ibu Ketua PGRI untuk kegiatannya kita pending, makanya baru bisa terlaksana hari ini. Jadi ini hari terlaksana, antusiasnya luar biasa dan PGRI luar biasa ya. Jadi bisa memberikan kita hak sepenuhnya untuk mengelola Zoom ini sehingga kita bisa lebih dari 100 tadi saya lihat itu lebih dari 100. Jadi itu lumayan. Jadi kita memiliki akun Zoom ya unlimited dari PGRI. Jadi bisa menampung sampai 300. Ya Kak Esther ya 300. Iya, 300 kemudian bisa di-share ke Facebook dan YouTube. Dan di YouTube. PGRI Kota Kupang, keren. Nah, jadi karena PGRI sudah membuka ruang untuk kita, tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang ada di sini, termasuk Ibu Naomi ya, kita bisa membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Jadi bukan hanya untuk menyangkut pembelajaran, tapi mungkin ada hal-hal yang perlu kita perlu sampaikan. Kita bisa bekerja sama dengan PGRI Kota Kupang untuk bisa menggunakan Zoom-nya, ruang Zoom-nya untuk kita kegiatan. Karena ini unlimited, bebas biaya, gratis. Biayanya sudah ditanggung oleh PGRI. Jadi terima kasih Ibu Ketua, Ibu Sekretaris, terima kasih. Kayaknya Ibu Ketua dengan Ibu Sekretaris Ibu Ketua sudah hilang, Ibu Sekretaris itu sudah ada. Kayaknya bilang kita terlalu beribut. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya bisa. Ketua bilang bosan pakai tuh. Oh, itu Ibu. Jadi mungkin kita bisa akhiri. Pak Yosi juga sudah mau pulang ke rumah istirahat. Jadi saya akhiri. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus berkati. Sukses selalu. Sukses, salam sehat. Iya, salam sehat.